Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik serta semangat semuanya. Baik, untuk hari ini saya akan membacakan fikih Islam tentang Al-Muqaddimah fi Zakah, yaitu permulaan tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifuz zakah, definisi zakat. Az-zakatu lughatan at-tathiru wan nama. Zakat menurut bahasa adalah tathir, yaitu mensucikan. At-tathir yaitu suci, toharo suci, at-tathiru yaitu mensucikan. Wan nama, dan bertumbuh, tumbuh. Ya, nama artinya tumbuh. Ai az-ziyadah wal khair wal barakah, yaitu yakni ziyadah bertambah, wal khair kebaikan, wal barakah dan barakah. Wali anna Allah yutahhirul muzakki biha minaz zunubi wa razilatil bukhl. Karena Allah mensucikan orang yang berzakat, karena zakat itu Allah mensucikan hartanya dan juga mensucikan dari dosa-dosa dan mensucikan dari sifat buruk kikir, yaitu pelit. Nah, itu ya. Jadi Allah mensucikan orang yang berzakat dari dosa-dosa, dari sifat buruk kikir. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, yaitu mensucikan jiwanya. Ai man tahara biha, man taharaha, yaitu orang yang mensucikannya, yakni an-nafs, yaitu mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Minal akhlaqir radilah, mensucikannya dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang rendah. Wa amma ta'rifuha syar'an, adapun definisi zakat secara syar'an, istilahnya itu tadi menurut bahasa ya. Sekarang menurut istilah, fahuwa ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin wa yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan harta khusus pada bentuk yang khusus dengan niat yang tertentu dan diberikan pada golongan yang tertentu. Itu definisi zakat menurut istilah. Ya. Jadi itu tadi definisi zakat, ya. Dalam arti bahasa, zakat itu adalah mensucikan dan bertumbuh. Tumbuh, akan terus tumbuh orang yang berzakat. Apa yang tumbuh? Yaitu hartanya. Kemudian kalau zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan harta tertentu dengan niat tertentu dan ditasarrufkan, diberikan pada golongan yang tertentu. Itu ya. Jadi kalau zakat menurut bahasa itu juga bisa diistilahkan dengan sedekah. Ya. Dengan sedekah itu akan ziyadah, bertambah, akan ada kebaikannya dan juga ada barokahnya. Tuh ya. Selanjutnya, tarikhu masyru'iyatiha, yaitu sejarah dimulainya zakat atau sejarah disyariatkannya zakat. As-sahihu anna masyru'iyataz zakati kanat fi sanati tsaniyah min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah.
As-sahih sebenarnya bahwa dimulainya zakat, disyariatkannya zakat itu fisanati tsaniyah, pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Fi syahri Sya'ban, yaitu pada bulan Sya'ban. Kubaila fardi shaumi Ramadan, sebelum difardukannya puasa Ramadan. Jadi zakat ini diwajibkan dahulu sebelum adanya fardu puasa Ramadan. Itu ya. Ya, jadi makanya rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat. Setelah zakat baru puasa. Selanjutnya dalil wujubiha wa fadliha, yaitu dalil diwajibkannya zakat dan keutamaannya berzakat. Kanatiz zakatu hiya ruknus salis min arkanil Islam. Adapun zakat ini adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam. Walaha minal adillatil qat'iyyah fi dilalatiha wa thubutiha ma ja'alaha minal ahkamil wadihah. Dan zakat ini adalah rukun Islam dan mempunyai dalil yang pasti, dalil ditetapkannya kewajiban zakat. Sudah jelas ya hukum dari zakat, yaitu wajib. Al-ma'rufa minad dini bid-darurah bihaitsu yakfuru jahiduha. Sudah kita ketahui kewajibannya zakat, ya sudah pasti, dan hukum ini juga sudah ditentukan dalam Al-Quran, dalam hadis juga. Sehingga siapa yang menentangnya, mengingkari kewajibannya zakat, maka dia adalah akan disebut dengan kafir, karena dia menentang atau mengingkari rukun Islam. Wahya ukhtus sholah, bahkan zakat ini adalah saudaranya sholat. Li'annaha ja'at makruna biha fi mawadi'i katsiratin fil Qur'anil Karim. Ai fitnain wa salasin mawdi'an. Li'annaha, karena zakat ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, bahkan terdapat 32 tempat, ya. Letaknya sholat ini bergabungan, bergandengan dengan zakat. Ya, minha qauluhu ta'ala, diantaranya firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, ini banyak sekali dalam Al-Quran, ada 32 tempat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya, jadi zakat itu adalah saudara dari sholat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bergandengan, ya. Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Selanjutnya, wa daliluha minas sunnah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil sunnah yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pondasi. Atas 5 pondasi Islam dibangun, yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wal haji, dan haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Ini adalah pondasi dari Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim dan selainnya. Jadi ini banyak yang meriwayatkan bahwa memang
Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Ya, yaitu rukun Islam. Selanjutnya, wa warada fi fadlihal kasir minal ayati wal ahadits, dan disebutkan juga keutamaan dari zakat itu banyak, ya, baik dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Minha qauluhu ta'ala, diantaranya firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Wa rahmati, dan rahmatku, wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah, maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman pada ayat-ayatku. Nah, ini adalah termasuk firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf. Selanjutnya firman Allah, wa qauluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yaitu surat At-Taubah, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah zakat dari mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Tuh ya. Jadi zakat ini termasuk mensucikan diri. Mensucikan diri dari sifat buruk, dari sifat bakhil, dari sifat sombong. Tuh ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantaratul Islam. Zakat itu adalah bangunan lengkung orang Islam, ya. Jadi untuk berputarnya ekonomi orang Islam itu maka harus ada zakat. Ya. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Wa qauluhu, dan Allah berfirman, hasinu amwalakum bizakati, jagalah harta kalian dengan zakat. Wadawu amrodakum bis-shadaqah, dan obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Wastaqbalu amwajal balai, dan sambutlah ombak-ombak bencana, ya, ujian dari Allah, bidduai, dengan doa, wa tadarru'i, dan rendah diri pada Allah. Tadarru'. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Dawud. Itu ya. Jadi kita menjaga harta kita itu dengan sedekah, dengan zakat. Ya. Dengan zakat, maka insya Allah ya harta kita akan dijaga oleh Allah. Ya, karena harta ketika tidak dizakatkan maka akan keluar sendiri. Ya, entah itu nanti ada naudzubillah ya, ada musibah atau ada yang rusak harus mengganti. Nah, seperti itu. Harta itu akan keluar dengan sendirinya ketika kita tidak menunaikan kewajiban pada harta itu, yaitu dengan berzakat. Selanjutnya aqsamuz zakah, yaitu macam-macam zakat. Ya, tanqasimuz zakah ila qismaini. Zakat ini dibagi dua macam. Zakatul mal, yang pertama itu zakat harta, wa zakatul badan, dan zakat badan. Amma zakatul mal, adapun zakat harta, fahya al-amwalu sittah, yaitu harta-harta yang ada 6. Allati tajibu fiha zakah, yang wajib dizakati.
Yang pertama yaitu an-na'amu, yaitu hewan peliharaan. Nah, seperti kerbau, kambing, unta, nah itu sapi, itu termasuk zakat mal, ya, harta. Wan naqdani, dan emas, perak. Wa urudut tijarah, dan harta dagangan. Wal ma'syarat, nah, diantaranya ini adalah tumbuh-tumbuhan. Ai al-zuru', tanaman, was-samar, dan buah-buahan, warukas, wal ma'dan. Wa amma zakatul badan, adapun zakat badan, ya, fahiya zakatul fitri, yaitu zakat fitri. Zakat fitrah, kalau zakat badan, jiwa kita, tubuh kita, itu dengan zakat fitrah. Ya, zakat itu cuma sedikit kok ya. Jadi bayangkan kita cuma 1 tahun. 1 tahun diberi makan oleh Allah. Bisa makan, bisa minum. Zakatnya hanya ketika akhir bulan Ramadan. 1 kali saja. Itu yang wajib. Ya, cuma sedikit ya. Bayangkan apa rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, banyak sekali. Sedangkan kita hanya zakat jiwa, zakat badan tubuh kita hanya dengan zakat fitrah. Ya, sedikit sekali ya zakat fitrah itu. Ya, kita bersyukur atas nikmat Allah selama 1 tahun telah diberikan makan, diberikan rezeki, ya. Maka kita berzakat supaya harta kita juga suci, tubuh kita juga suci. Begitu ya. Baik, selanjutnya syurutu wujubi zakah, syarat-syarat diwajibkannya zakat. Innama tajibu zakatu ala man tawaffarat fihi syurutut taliyah. Adapun zakat diwajibkan bagi seseorang yang telah sempurna terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Wahya al-Islam, yang pertama yaitu Islam syaratnya. Wa milkiyatun nisab, dan telah sampai nisab. Ai haddul adna minal mal, yaitu batas minim wajib zakat. Wa mururi haul qamari kamil ala milkiyati nisab, dan telah sampai 1 tahun ya, 1 tahun tahun qamari atau hijriah, 1 tahun sempurna ya, harta itu dia miliki 1 tahun sempurna, tidak digunakan apa-apa hartanya, maka ketika itu dia wajib zakat mal. Wala yushtaratu liwujubi zakati fil mali bulu. Tidak disyaratkan ya, wajib zakat ini hartanya, wajib zakat mal itu bulu, yaitu balai, sahibihi, bagi yang memiliki harta tersebut. Wala aqluhu wala rushdahu, dan tidak disyaratkan balai dan berakal, dan rushdahu itu mengetahui, cerdas. Walaisal makna anna sabiyya wal majnun mukallafani syar'an bi ikhrajiz zakati min malaihima. Dan bukan makna bahwa seorang anak kecil dan orang gila yang mempunyai harta ya, ketika keduanya, anak kecil ini dan orang gila itu memiliki harta yang banyak ya, misalnya ada harta dari orang tuanya, misalnya harta waris banyak, maka keduanya ketika harta itu telah mencapai nisab, maka wajib zakat ya.
Ya seperti zakat fitrah ya. Anak bayi itu juga wajib zakat. Siapa yang menzakatinya? Yaitu walinya, orang tuanya. Ya. Bihaitsu law lam yu'addiha kullun minhuma uqiba yaumul qiyamah. Dengan artian bahwa ketika anak kecil dan orang gila ini ketika tidak menunaikan zakat dan dia mampu, ya, maka dia juga akan disiksa pada hari kiamat ketika tidak mengeluarkan zakat dan dia mampu, ya, syaratnya itu Islam dan mampu mencapai nisab 1 tahun, harta miliknya 1 tahun, milik penuh. Wa innamal makna anna haqqaz zakati muta'alliqun bi amwalihima idza takamalat fiha syara'itun. Makna di sini adalah bahwa hak zakat itu adalah tergantung pada hartanya, Ketika hartanya itu telah sempurna dan syarat-syaratnya juga terpenuhi. Fayajibu ala waliyin kullun minhuma ayyuaddi hadal haqqi li ashabihi. Maka wajib bagi seorang walinya anak kecil ini dan orang yang gila itu menunaikan hak zakat ini pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Bihaitsu lam qasra fi dalikal wali kana asiman mustahiqan lil uqubi minallahi azza wa jalla. Bihaitsu lam qasra kusira fi dalikal wali. Adapun ketika seorang wali itu menunda-nunda untuk tidak membayarkan zakat padahal telah mencapai nisab, maka seorang wali itu berdosa dan mustahiqan lil uqubah dan berhak mendapatkan siksa dari Allah azza wa jalla. Fa illam yakun lahu wali, ketika tidak mempunyai wali, ya, wajib 'ala shabi ba'dal bulughi, maka wajib bagi anak kecil setelah dia balai nanti, wal majnuni, dan orang yang gila, ba'dal ifaqati minal junun, setelah sembuh dari gilanya, yaitu ayyakhruja zakatus sanawatil madiyah, yaitu mengeluarkan zakat tahun-tahun yang lalu yang belum dikeluarkan zakatnya. Ala annaha dhimmatun baqiyatun ladaihi, karena zakat ini adalah tanggungan tetap untuknya. Ya. Idza kanat syurutu wujubiha mutawaffirah, ketika syarat-syarat wajib zakat itu telah terpenuhi baginya. Ya. Apa saja, yaitu Islam dan mencapai 1 nisab. Nah, 1 nisab itu batas minim wajib zakat dan telah mencapai 1 tahun hartanya. Ya, itu tadi syarat wajib zakat. Selanjutnya kita lanjutkan, ini yang terakhir, yaitu hikmatuz zakati, yaitu hikmah zakat. Annat tafawud bainan nasi fil arzaq, ketidakseimbangan di antara manusia dalam hal rizki, wal mawahib, dan pemberian, wa tahsilul mukasib, dan hasil dari kerja, amrun waqi'un tari'un yahtaju fi syar'illahi ila ilaji, adalah perkara yang saat ini kita temui dan membutuhkan pada syariat Allah, ya, dengan perbaikan. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Allah faddala ba'dakum ala ba'din. Memberikan rizki pada kalian, ya. Memberikan kelebihan rizki pada kalian di antara kalian yang lain. Ya. Ada yang diberi rizki banyak, ada yang rizkinya sedikit. Ya. Ai annallaha ta'ala faddala ba'dana ala ba'din fi rizki. Allah memberi kelebihan rizki di antara yang lain pada bagian orang dan yang lain. Ada kalanya diberi rizki yang banyak, yang lebih. Nah, ini wajib zakat, tiap. Yang sedikit, maka dia harus berusaha, bersyukur. Ya, karena diberi kecukupan oleh Allah. Wa aujaba 'alal ghani, dan wajib bagi orang yang kaya ayyu'tal faqira haqqan wajiban mafruḍan, untuk memberikan pada orang yang fakir haknya, kewajibannya yang difardukan. La tatawu'an wala minnah, yaitu dengan sukarela, dengan memberikan yang sukarela. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan untuk orang miskin yang tidak meminta. Ini adalah surat Az-Zariyat ayat ke-19. Wa fariidatuz zakah aulal wasail li'ilajin dzalikat tafawud. Dan kefarduan zakat ini adalah media utama untuk perbaikan hal yang tidak seimbang. Tidak seimbang dalam rizki, dalam bekerja. Wa tahqiqut takaful awid dhamanul ijtima'i fil Islam, dan akan menguatkan solidaritas atau akan memberikan jaminan kemasyarakatan pada umat Islam. Itu ya, di antara hikmahnya zakat. Selanjutnya, wa min sya'ni zakat an ta'udal mu'ti 'alal karami wal badal. Dan dengan zakat, ya, maka akan mengembalikan, menjadikan seseorang yang memberi itu akan mulia. Ya. Wa an taqtala'a min nafsihi jazwari syuhi wa awamilil bukhli. Dan akan mencabut pada dirinya, yaitu pada orang yang memberi zakat itu, mencabut dalam jiwanya, yaitu sifat pelit dan perkara-perkara yang awamilul bukhl, dan perkara-perkara yang pelit gitu ya, yang bakhil, yaitu tidak dermawan. Wa khususan indama yalmisu binafsihi samaratin dalika. Dan lebih-lebih khususnya bagi orang yang menyadari bahwa pada dirinya itu ada benih-benih tersebut, ada sifat-sifat syuh, sifat-sifat yang pelit. Wal'iyadu billah. Na'udzubillah. Wa yatanabbah ila anna zakah tazidu fil mali aktsara mimma tanqusu minhu. Dan menyadari bahwa zakat itu akan menambah harta lebih banyak daripada mengurangi harta. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id yaqul. Rasulullah bersabda, Rasulullah yang benar bersabda. Berfirman,
Apa hadis Nabi ini? Yaitu ma naqasat shadaqatun min malin. Harta tidak akan berkurang sebab sedekah. Harta tidak akan berkurang sebab sedekah. Ma naqasat malun min shadaqatin. Ma naqasat malun min shadaqatin. Harta tidak akan berkurang sebab sedekah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wallahu subhanahu yubariku lahu bisababis sedekah. Allah akan memberikan keberkahan kepadanya sebab dia bersedekah. Bidaf'il mudirrihi anhu, dan Allah akan mengangkat mara bahaya pada dirinya. Wa kafa tatla'un nas ilaihi, dan akan meningkatkan kebersamaan dengan manusia. Nah, pasti masyarakat orang itu senang ya pada orang yang dermawan. Ketika akan memberi zakat, maka orang yang dermawan akan dicintai oleh masyarakat. Watahi'atu subulal intifa'i bihi wa taksirihi, dan akan mendapatkan jalan-jalan kemanfaatannya, yaitu dengan hartanya, wa taksirihi, dan akan memperbanyak hartanya. Ila janibi sawabil adil, akan memberikan kita pahala yang besar, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatarattabu 'alal infaqil ibtigha'i mardatillahi 'azza wa jalla. Karena kita hanya akan mencari dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Ada lagi hikmahnya, yaitu hikmah zakat. Wa kadzalika anna zakata taqwa asratul ikhwah wal mahabbah bainahu wa bainal akhirin. Bahwa zakat akan memperkuat tali persaudaraan dan rasa kasih sayang di antara sesamanya. Faidan tasawwarat suyu'u hadar ruknul islami fil mujtama'. Maka kita lihat gambaran rukun Islam ini pada masyarakat. Wa qiyamu kulli muslimin wajabat zakat fi malihi bi'ada'in hadal haqqi limustahiqihi. Dan mendirikan bagi setiap muslim ini kewajiban zakat pada hartanya dengan memberikan hak pada orang yang berhak mendapatkannya, yaitu mustahiqul li zakat, orang yang berhak menerima zakat. Tasawurat madal ulfah, akan timbul ya rasa lebih harmonis. Allati yatakamalu nasijuha baina fi'atil muslimin, yang akan memberi kesempurnaan pada golongan orang-orang muslimin. Wa jama'atihim wa afradihim, dan untuk kelompoknya dan juga untuk dirinya, diri mereka, yaitu diri masyarakat. Wa biduni hadil ulfah, tanpa adanya rasa harmonis ini, la yutimmu ay tamasuku baina libnatil mujtama', yaitu tidak akan sempurna antara golongan masyarakat. Alladzi min syanihi ayyakuna mutamasikan qawiyan kalbunyan. Karena yang diharapkan pada adanya zakat ini ya, yaitu keseimbangan harta, dan juga akan menjadi lebih kuat. Masyarakat itu akan menjadi lebih kuat seperti satu bangunan. Bal ayyakuna muta'atifan, bahkan akan menjadikan masyarakat itu muta'atifan, yaitu orang yang bersimpati, wa mutawadidan, dan menunjukkan kasih sayang,
kal jasadil wahidi, seperti jasad yang satu. Seperti bangunan yang satu, seperti jasad yang satu. Ketika jasad yang satu sakit, maka akan merasakan semuanya. Nah, itu diantara hikmah berzakat. Alhamdulillah telah selesai tentang muqaddimah fi zakat ya. Banyak sekali ini tadi pembahasannya. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.